Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Bisa diakhiri. Alhamdulillah ini sudah cukup banyak ya yang hadir ya. Semoga yang hadir ini sehat-sehat selalu dan teman-teman yang masih belum hadir karena sakit, semoga disegerakan untuk sembuh dan sehat kembali. Gitu ya. Saya absen dahulu ya. Mbak Zeni Zamara. Mbak Zeni Zamara. Oke, belum hadir ya. Mbak Zeni Tias. Hadir Bapak. Mbak Siti Muwakira. Hadir Bapak. Mbak Sekar. Hadir Bapak. Mbak Saskia. Hadir Bapak. Mbak Ririn Soleha. Hadir Bapak. Mbak Ratna Mirantika. Mbak Rafa Anugrah. Hadir Bapak. Mbak Nur Aziza. Hadir Bapak. Mbak Nafisa. Hadir Pak. Mas Muhammad Fikrul. Hadir Pak. Muflihatul Ibadiyah. Hadir Bapak. Mbak Margareta. Hadir Pak. Mbak Mahmia. Mbak Mahmia. Belum hadir ya. Mbak Leoni Cahyaning. Hadir Pak. Mas Christian. Hadir Pak. Mbak Kansa. Hadir Bapak. Mbak Kamila. Masih gangguan sinyal Pak katanya. Oke. Itu sudah. Mbak Kamila hadir? Belum ya? Kamila hadir Bapak. Oh ya. Bapak untuk Faradila sedang swab Pak. Mbak Faradila swab ya. Mohon maaf Bapak, Mahmiyah masih gangguan sinyal. Oke, saya lanjutkan Mbak Julia. Hadir Bapak. Mbak Hilmi. Hadir Bapak. Mbak Friska. Mbak Friska. Belum hadir. MBKM Bapak. Oh, MBKM ya. Mbak Feviana. Hadir Bapak. Mbak Fatia. Hadir Pak. Mbak Faradila ini swab ya. Mas Fadil. Hadir Pak. Mbak Eka Tantiabila. Hadir Pak. Mas As'ad. Hadir Pak. Mbak Anggita. Hadir Pak. Mas Robit. Hadir Pak. Baik, terima kasih sudah hadir semuanya ya. Kali ini kita akan masuk ke sesi presentasi. Nanti mungkin ada sekitar dua kelompok yang akan tampil. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa dokumennya nanti laporan dan presentasinya silakan diunggah di Sipejar. Sudah saya siapkan form, silakan diunggah. Ada isian. Jadi satu kelompok itu
cukup satu yang mengunggah. Ya, nanti ketuanya boleh atau anggotanya juga boleh. Yang jelas kalau mengunggah, ya anggotanya dimasukkan juga gitu ya. Tapi kalau yang tidak berkontribusi bisa tidak usah ditulis, itu tidak apa-apa. Berikutnya untuk deadline-nya, deadline unggahnya hari ini maksimal jam 1 ya. Jadi nanti jam 1 diunggah. Untuk produknya bisa dikumpulkan di ketua kelas, pastikan masing-masing itu diberi nama. Diberi nama, kemudian disolasi atau dikasih perekat gitu ya. Sehingga nanti ketika pengembalian, nah itu tidak sampai rebutan ini punya siapa. Minta tolong nanti ketua kelasnya silakan dikoordinir, diletakkan di loker saya 60. Ya nanti atau paling lambat besok pagi ya, saya ambil produknya untuk saya nilai. Jadi nanti bisa saya cek antara laporan dengan produk yang sudah dikumpulkan. Bisa dipahami ya? Atau ada yang ingin disampaikan? Cukup? Kalau tidak ada, kita akan mulai sesi presentasi. Silakan, siapa yang akan jadi penyaji pertama? Izin mengajukan diri untuk presentasi pertama, Pak. Silakan Mbak Margareta, teman-temannya nanti diperkenalkan dulu, kemudian bisa share screen untuk langsung dimulai. Saya persilakan. Baik, PPT saya apakah sudah terlihat? Sudah Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Baru Rizky Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan alat peraga dan perhitungan fisika dasar, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Baik, di sini anggota kelompok saya sendiri, Margareta Devi Anggraini, dan Muhammad Fitrul Akbar Suwahyu. Adapun yang akan kami bahas yaitu pertama alat dan bahan, kedua cara pembuatan, ketiga hasil alat peraga, dan keempat hasil percobaan. Alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama yaitu gergaji kecil, kedua solder, ketiga gigi kecil, keempat gunting, kelima cutter, keenam tang, ketujuh lem, ke-8 double tip, ke-9 jangka, ke-10 amplas, ke-11 penjepit besi, ke-12 styrofoam, ke-13 baterai standar, ke-14 silinder gelas, ke-15 kotlet silver, ke-18 penggaris lentur 30 cm, ke-19 timah, ke-20 laser pointer mainan anak, ke-21 resistor. Selanjutnya adalah cara pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Untuk yang kedua, siapkan laser utuh dan gergaji kecil, ambil baterainya terlebih dahulu, kemudian dipotong dengan arah vertikal, lalu buka penutup laser dan ambil bagian dalamnya. Untuk hasil cara pembuatan kedua, bisa dilihat pada layar presentasi. Berikutnya, yang ketiga, yaitu siapkan satu silinder gelas atau pengadu kaca, ukur terlebih dahulu dengan kepala laser, lalu potong silinder tersebut menggunakan kikir kecil. Pada setiap sisi pengadu kaca tersebut, haluskan dengan amplas agar setiap sisinya halus. Untuk hasil cara pembuatan yang ketiga, bisa dilihat pada layar presentasi. Selanjutnya, masukkan potongan pengadu kaca tersebut ke dalam laser, kemudian pasang kembali kepala laser ke lasernya. Untuk hasil cara pembuatan keempat bisa dilihat pada layar presentasi. Selanjutnya yang kelima yaitu siapkan resistor, laser yang telah diambil bagian dalamnya, serta tempat baterai yang akan disolder. Sambungkan ujung-ujung resistor ke laser dan kabel baterai dengan menggunakan solder, timah sebagai alat bantu. Kemudian sambungkan kabel baterai yang satunya ke sisi kiri belakang laser dengan menggunakan solder.
Untuk hasil cara pembuatan yang kelima bisa dilihat pada layar presentasi. Selanjutnya yang keenam, setelah itu masukkan baterai 4 buah ke dalam tempat baterai. Untuk cara pembuatan yang keenam, bentuk gambar bisa dilihat pada layar presentasi. Selanjutnya, cara pembuatan cermin terpadu. Pertama, siapkan gabus, jangka, penggaris, dan cutter. Buat setengah lingkaran dengan menggunakan jangka pada gabus. Diameter setengah lingkaran yang dibuat sepanjang 14 cm. Kemudian potong gabus tadi dengan menggunakan cutter, lalu potong lagi menjadi seperempat lingkaran, sehingga jari-jari menjadi 7 cm. Untuk hasil cara pembuatan pertama bisa dilihat pada layar presentasi. Selanjutnya yang kedua yaitu lalu tempelkan spot LED pada penggaris lentur dengan menggunakan lem. Kemudian potong spot LED yang telah ditempeli dengan menggunakan gunting, sesuaikan panjangnya dengan bentuk gabus tadi. Untuk cara pembuatan yang kedua bisa dilihat pada layar presentasi. Selanjutnya, setelah itu tempelkan potongan spot LED yang telah ditempelkan di penggaris dengan menggunakan double tip. Untuk cara yang pembuatan ketiga bisa dilihat pada layar presentasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk yang ketiga yaitu hasil alat peraga. Untuk bagian kiri adalah sumber sinar laser dan yang kedua adalah cermin terpadu. Berikut adalah hasil percobaannya. Untuk yang cermin cekung, berdasarkan teori, sinar datang sejajar sumber utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Untuk gambarnya ada pada slide ini. Hasil percobaan tersebut sesuai karena itu sesuai dengan teorinya yang ini. Untuk yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Untuk gambarnya, ini sinar datang dan ini bayang. Bisa dilihat pada gambar. Untuk hasilnya sudah sesuai. Untuk yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan lagi melalui titik pusat kelengkungan cermin. Untuk gambarnya, ini dan ini. Bisa dilihat pada ini. Untuk hasilnya sudah sesuai dengan teori. Berikutnya untuk cermin cembung, di mana teorinya adalah sebagai berikut. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Untuk gambarnya, bisa dilihat pada slide berikut ini. Untuk hasilnya sudah sesuai dengan teori. Untuk yang kedua, sinar datang yang menuju jari-jari kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali ke jari-jari kelengkungan cermin. Untuk yang kedua, bisa dilihat pada slide berikut. Untuk yang ketiga, sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Untuk gambarnya, bisa dilihat pada slide berikut. Kemudian untuk cermin datar, adapun teorinya yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar dan berada pada bidang pantulnya. Untuk gambarnya, ini sinar datang dan ini sinar pantulnya. Untuk yang kedua, sudut pantul cahaya nilainya sama dengan sudut datangnya cahaya. Untuk gambarnya, ini sinar datang dan ini sinar pantul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian. Baik, terima kasih Mbak Margareta dan Mas Fikrul. Sebelum kita beranjak ke kelompok kedua, ini saya ingin mendengar nih pendapatnya dari Mbak Ririn Soleha terkait apa yang sudah disajikan oleh Mbak Margareta dan Mas Fikrul. Pendapat saja Mbak, komentar. Mengenai PPT nggih, Bapak? Boleh atau segala aspeknya juga boleh, silakan. Oh, baik, Bapak.
Untuk pertama, untuk percobaan dan pembuatannya hampir sama, mirip, dan untuk hasilnya itu menurut saya sudah sesuai dengan teori dan gambarnya, karena di saya ada gambar dari teori dan juga gambar dari percobaan. Melihat dari PPT-nya Mbak Margareta dan Mas Fikrul, itu sudah sesuai teori, menurut saya, Bapak. Begitu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ririn Soleha. Berikutnya satu lagi dari Mbak Feviana. Baik, Bapak, apa suara saya sudah terdengar? Ada feedback Mbak itu, Mbak. Bisa diulangi? Suara saya sudah terdengar, Bapak. Sudah bisa. Baik, menurut saya dari kelompoknya Mbak Margareta dan Mas Fikrul itu hampir sama dengan kelompok saya gitu, percobaannya sudah sesuai dengan teori. Terus untuk terkait PPT-nya mungkin pada bagian hasil percobaan itu pada teorinya itu dicantumkan ilustrasinya gitu, Bapak, terkait pemantulannya dari titik fokus maupun maupun dari sumbu utamanya begitu. Baik, terima kasih Mbak Feviana. Jadi ada masukan dari Mbak Feviana ya untuk Mbak Margareta dan Mas Fikrul. Selanjutnya silakan jika ada pertanyaan untuk Mbak Margareta atau Mas Fikrul bisa disampaikan. Ada Saya pertanyaan? izin bertanya, Bapak. Silakan Mas Christian. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya kepada kelompoknya Mbak Reta dan Mas Fikrul. Dari alat peraga yang telah Anda buat, kira-kira apakah Anda merekomendasikan alat peraga tersebut untuk kita gunakan nantinya pada saat, khususnya setelah menjadi guru, pada saat menjelaskan materi tentang optika, khususnya pada konsep cermin. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Christian ya. Jadi menanyakan bagaimana nih dari kelompok penyaji setelah mencoba apakah alat ini cocok atau recommended digunakan dalam pembelajaran seperti itu ya Mas Christian ya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dari Mas Christian. Berikutnya ada lagi? Kita tampung dulu. Saya izin bertanya, Bapak. Silakan Mbak Julia. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok Mbak Margareta dan Mas Fikrul, apakah terdapat kendala pada percobaan alat peraga tersebut untuk dapat mengetahui apakah alat tersebut sesuai dengan teori yang sudah ada? Baik, terima kasih. Mbak Julia menanyakan kendalanya. Kendala pada saat melakukan uji coba terhadap alat yang sudah dikembangkan, kemudian apakah ada kendala jika dibandingkan dengan teorinya. Terima kasih. Ada dua, satu lagi. Mas As'ad, hadir? Hadir, Pak. Silakan Mas, jika ada yang ingin disampaikan. Terkait yang disampaikan oleh Mbak Margareta, saya cukup terkesan karena sudah menjelaskan sinar-sinar istimewa dari mana sudut mana saja. Dan yang ingin saya tanyakan, sifat dari cermin cekung dan cembung itu sendiri bagaimana? Apakah cermin cekung itu nanti sifatnya mengumpulkan atau menyebarkan, atau cermin cembung itu mengumpulkan, atau yang mengumpulkan itu cermin cembung atau cermin cekung kayak gitu, Pak? Perbedaan cermin cembung dan cermin cekung. Baik, terima kasih Mas As'ad. Jadi pertanyaannya sekitar teori gitu ya, ingin teori. Baik, jika begitu kita tampung ya. Ada 3 pertanyaan tadi dari Mas Christian, Mbak Julia, dan Mas As'ad. Dari tim penyaji sudah jelas pertanyaannya ya? Atau perlu ada yang diulang? Sudah jelas? Mungkin kita persilakan dulu kepada tim penyaji untuk diskusi. Sambil menunggu tim penyaji untuk mempersiapkan jawaban, kita coba dengarkan presentasi dari kelompok kedua.
Siapa kelompok berikutnya? Kelompok saya siapa? Baik, Mas Christian, silakan. Baik Pak, saya izin share screen. Silakan Mas. Diperkenalkan anggotanya, kemudian bisa dimulai. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan telah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Bahrul Rizky Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan alat peraga yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Dan untuk selanjutnya, izinkan saya sebagai moderator untuk memimpin presentasi kami di pagi hari ini. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Kamila Alia Bintang, dan juga Mahmia, serta Christian Indrajati Erlambang. Langsung saja untuk topik pembahasan yang kami bahas, yaitu yang pertama ada alat dan bahan, yang kedua cara pembuatan, yang ketiga hasil alat peraga, dan yang keempat hasil percobaan. Baik, untuk topik pembahasan yang pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama ada gergaji kecil, solder, cutter, gunting, styrofoam, laser, 3 buah baterai standar, tempat baterai, lalu ada amplas, tang kecil, kikir kecil, jangka, kotak tempat baterai, skotlet silver, timah, pengaduk kaca, penggaris lentur 30 cm, dan juga resistor. Baik, untuk topik pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah cara pembuatan. Berikut adalah proses pembuatan pada praktikum kali ini. Kelompok kami membuat 2 alat peraga, yang pertama cermin terpadu, dan kemudian yang kedua ada sumber sinar laser. Oke, yang pertama terlebih dahulu untuk pembuatan cermin terpadu, yang pertama menggambar sketsa rancangan bentuk dasar cermin terpadu pada styrofoam menggunakan jangka. Kemudian memotong styrofoam sesuai bentuk rancangan menggunakan cutter. Lalu memotong skotlet silver sesuai dengan panjang masing-masing permukaan styrofoam dan lebar 2,5 cm. Kemudian menempelkan skotlet pada penggaris lentur, setelah itu memotong penggaris sesuai panjang skotlet. Lalu melakukan pengeleman pada permukaan penggaris yang tidak ditempel skotlet, lalu merekatkannya pada permukaan styrofoam. Kemudian melakukan hal yang sama untuk 2 sisi styrofoam yang lain. Selanjutnya pembuatan sumber sinar laser. Yang pertama mengatur lempengan seng yang ada dalam tempat baterai agar dapat digunakan dengan 3 baterai saja yang tersusun secara seri. Karena tempat 1 baterai nanti akan digunakan untuk menempatkan laser. Kemudian melubangi salah satu ujung tempat baterai yang tidak digunakan menggunakan solder secara melingkar sesuai dengan besar diameter kepala laser. Lalu membongkar laser pointer mainan anak sehingga dapat mengambil bagian dalam laser pointer tersebut. Lalu mengeluarkan kabel positif yang berwarna merah melewati lubang yang sudah dibuat tadi, kemudian disambungkan kabel positif pada kutub positif komponen laser pointer dengan timah yang dipanaskan menggunakan solder. Kemudian memasukkan bagian laser ke lubang tersebut dari ujung bawah ke dalam lubang tempat baterai tadi. Kemudian menyambungkan kabel negatif yang berwarna hitam pada kutub negatif komponen laser pointer dengan timah yang dipanaskan menggunakan solder. Kemudian memotong silinder gelas dengan panjang 0,4 cm menggunakan kikir dan tang. Lalu mengamplas pelan-pelan ujung potongan kaca, kemudian melepas tutup kepala laser dan memasukkan potongan silinder gelas secara melintang
ke dalam tutup laser. Lalu memasang kembali tutup tersebut dan memasangkan baterai. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil alat peraga. Bapak, sebelumnya saya mohon maaf, Bapak tidak bisa on cam karena sinyalnya tidak kuat, Pak. Baik, silakan, Mbak. Untuk selanjutnya, hasil alat peraga. Next. Dapat dilihat pada PPT, untuk gambar yang pertama merupakan hasil gambar sumber sinar laser, dan gambar pada slide berikutnya adalah gambar yang sama merupakan sumber sinar laser beserta cermin terpadu. Dan yang bahasan yang keempat merupakan hasil percobaan untuk yang pertama pada cermin cekung. Sifat sinar istimewa. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Untuk hasil percobaan dapat dilihat pada PPT dan keterangannya, hasil percobaan yang telah dilakukan adalah sesuai dengan teori, yaitu sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali lewat titik pusat kelengkungan cermin. Yang kedua ada cermin cembung dengan sifat sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Yang kedua, sinar datang yang menuju jari-jari kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali ke jari-jari kelengkungan cermin. Dan yang terakhir, sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dengan hasil percobaan dapat dilihat pada PPT, dan keterangannya, hasil percobaan yang telah dilakukan adalah sesuai dengan teori, yaitu ketika sinar datang menuju titik fokus, maka akan dipantulkan pada sumbu utama dengan sejajar. Dan yang terakhir adalah cermin datar, dengan sifat sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar dan berada pada bidang pantulnya. Dan yang kedua, sudut pantul cahaya nilainya sama dengan sudut datangnya cahaya. Dengan hasil percobaan dapat dilihat pada PPT, dan keterangannya, hasil percobaan yang telah dilakukan adalah sesuai dengan teori yang ada, yaitu bayangan pada laser yang ditembakkan ke styrofoam dipantulkan sama persis dengan bendanya. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Christian, Mbak Mahmia, dan Mbak Kamila atas pemaparannya terkait hasil pengembangannya ya. Berikutnya saya ingin mendengar pendapat dari Mbak Sekar terkait apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok kedua. Pendapat saya, menurut saya percobaannya sudah bagus, sudah sesuai dengan teori. Sudah itu aja, Pak. Baik, terima kasih Mbak Sekar. Mungkin ada tambahan dari Mas Robit. Ya Pak, mungkin dari PPT yang saya lihat tadi, laser yang digunakan mungkin belum kelihatan yang ini Pak, yang horizontalnya Pak, kurang kelihatan. Kemudian dari teori-teorinya sudah masuk dan PPT-nya juga bagus. Baik, terima kasih Mas Robit. Jadi memang dari Mas Robit tadi menyampaikan kalau sinar lasernya masih kurang terlihat jelas gitu ya Mas Robit ya. Baik, Iya, terima kasih atas masukannya. Jadi semoga masukan dari teman-teman ini bisa diterima dan boleh ditindaklanjuti oleh tim penyaji ya. Jadi misalkan nanti ada revisi masih boleh selama pengumpulannya sesuai dengan jadwal gitu. Berikutnya silakan jika ada pertanyaan kepada Mas Christian atau Mbak Mahmia dan Mbak Kamila, dipersilakan. Izin bertanya Bapak. Silakan Mbak Ririn. Saya izin bertanya pada kelompok 2. Kemarin ketika saya melakukan
pembuatan sumber sinar laser itu ada sinar laser yang tidak menyala dengan terang komponennya. Nah, itu bisakah saya bertanya apakah penyebab dari komponen sinar laser tersebut tidak menyala dengan terang? Apakah benar jika komponen sinar laser tersebut itu tidak tahan terhadap panas? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ririn menanyakan kenapa kok sinarnya ini kurang terang gitu ya. Baik, berikutnya. Izin bertanya, Bapak. Silakan Mbak Ratna Mirantika. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya ketika saya membuat sinar laser kemarin, itu terdapat jenis laser yang menggunakan bahan yang sedikit berbeda. Karena di ruang workshop tersebut terdapat beberapa banyak macam laser begitu Bapak. Sehingga saya mencoba menggunakan untuk menguji apakah ini sama dengan alat yang saya miliki begitu. Dan ternyata ketika saya mencoba itu ada satu laser yang tidak bisa direkatkan menggunakan timah. Nah, pertanyaannya mengapa demikian dan bagaimana solusi untuk hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ratna Mirantika ya. Ini sharing pengalaman dan ingin tahu kenapa kok terjadi seperti itu. Berikutnya satu lagi. Saya izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Nafisa. Ya, pada praktikum yang dilakukan teman-teman kan ada yang menggunakan resistor dan tidak menggunakan resistor pada ketika menghubungkan kabel pada tempat baterai ke bagian dalam laser itu. Yang saya tanyakan apa fungsi dari resistor itu sebenarnya, Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nafisa menanyakan tentang fungsi dari resistor itu ya. Maka berikutnya bisa kita berikan sedikit waktu ya kepada tim penyaji kedua. Silakan bisa didiskusikan dan kita akan dengar lagi nanti hasilnya setelah penyampaian hasil diskusi dari tim yang pertama. Masih hadir bersama kita ya, Mbak Margareta dan Mas Fikrul ya. Sudah siap Oke, untuk Pak. jawabannya? Oke, Pak. Baik, silakan. Untuk Mas Baik. Christian dan Mbak Mahmia dan Mbak Kamila boleh berdiskusi dahulu. Baik, saya persilakan kepada Mbak Margareta dan Mas Fikrul. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Christian yang intinya tadi apakah akan digunakan pada saat kita mengajar. Kalau dari hasil diskusi kelompok kami, ya kami akan menggunakan untuk mengajar. Karena dari level kognitif siswa yang berbeda-beda, kita pengajar dituntut untuk mengerti dan untuk tepat memilih metode pembelajaran. Khususnya untuk bab cermin ini, jika hanya diajarkan teori saja, menurut saya itu sangat kurang, karena pastinya ada beberapa siswa yang kurang paham. Jadi, selain menjelaskan secara teori, kita sebagai pendidik bisa mengimbanginya dengan eksperimen. Eksperimen di sini adalah pembuatan alat. Dengan metode eksperimen, siswa akan lebih cepat mengerti karena mereka akan mempraktekkan apakah hasil eksperimen tersebut sesuai dengan teori atau tidak. Terima kasih. Apakah ada sanggahan dari saudari Mas Christian? Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Margareta. Bagaimana Mas Christian? Ada feedback? Baik, dari saya sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin bisa diperjelas lagi Mbak Margareta ya, terkait tadi recommended untuk melakukan praktikum ya, menggunakan alat tersebut. Yang saya tanyakan sebenarnya praktikumnya ini apakah membuat alatnya atau dengan bantuan alat tadi, Mbak? Itu, Pak. Jadi pertama praktikum membuat alatnya, baru nanti baru mencoba membuktikan teori-teori yang sudah ada gitu. Jadi siswa jadi lebih mengerti. Oke, berarti nanti siswanya diajak membuat sumber sinar tadi ya, sekaligus dengan styrofoamnya, kemudian dicoba sehingga mereka akan lebih memahami tentang fenomena atau sinar-sinar istimewa di cermin ya, untuk cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Terima kasih Mbak Margareta ya. Jadi nanti kalau siswanya Mbak Margareta ini ternyata tidak diajarkan demikian, wah ini nanti kita siswanya bisa protes itu ya. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya yang kedua masih ada dari Mbak Julia dan Mas Asad. Baik, saya Muhammad Fikrul Akbar Wahyu izin menjawab pertanyaan terkait dari pertanyaannya Julia ya. Menanyakan tentang kendala. Sebenarnya
jawabannya begini. Sebenarnya kemarin itu kendalanya apa namanya, mencari pantulannya itu ya. Terkadang itu apa namanya, tidak terlihat. Terus kemarin itu saya nyoba ketika kondisi lampu kamarnya dimatikan. Terus saya coba itu terlihat. Nah, terus saya bandingkan dengan kondisi lampu kamar yang saya nyalakan. Nah, itu sebenarnya terlihat, tapi tidak sejelas apa yang kondisi gelap tadi. Tapi kalau yang untuk kondisinya lampu kamar yang dinyalakan itu masih kelihatan. Jadi baik di kondisi gelap maupun terang itu tetap kelihatan. Kemarin kendalanya seperti itu. Terus akhirnya alhamdulillah sudah terselesaikan masalahnya. Begitu dari saya. Apakah dari penanya ada feedback? Baik, terima kasih Mas Fikrul. Bagaimana Mbak Julia? Mungkin saya ingin bertanya lebih lanjut ya Pak. Untuk terkait penerapannya di sekolah, kan tadi dari Mbak Margarita sendiri mengatakan bahwa nanti alat peraga ini akan diterapkan pada saat dia mengajar di sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya siswa diikutkan dalam proses pembuatan alat peraga ini, jenjang pendidikan yang menjadi sasaran dari alat peraga ini seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Julia. Ini kembali ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana nih Mbak Margareta? Maaf Pak, bisa diulangi lagi tadi rambat oleh sinyal. Baik, yang ditanyakan tadi Mbak Julia terkait yang tadi disampaikan oleh Mbak Margareta kan ingin membuat alat peraga ini menerapkannya untuk pembelajaran ya. Nah, ini kira-kira jenjang pendidikannya untuk tingkat apa ya? Baik, untuk jenjang pendidikannya SMA Pak. Jadi akan diterapkan untuk jenjang SMA Mbak Julia. Baik Bapak, terima kasih Mbak Margareta atas jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Margareta, Mas Fikrul ya tadi sudah menjawab. Jadi memang kembali ke pertanyaan yang tadi, ketika seorang guru ingin mencoba alat tersebut ya, atau menerapkan alat tadi ke dalam kelas, apalagi siswanya diminta untuk membuat seperti yang kalian lakukan, maka harus berhati-hati. Ditentukan jenjang, kalau SMA saya rasa sudah tepat ya, tapi harus dengan pendampingan guru. Ya, karena namanya anak SMA, usilnya ini masih sering jahil gitu ya. Jangan-jangan nanti temannya dinyos sama solder, itu kan juga bahaya ya, apalagi pakai tang, wah itu udah alat-alatnya harus dalam pengawasan. Jadi nanti Mbak Margareta dan semuanya mungkin ya, ketika memang ingin siswanya diajak merancang alat, maka perlu pendampingan. Oke, untuk pertanyaan kedua sudah terjawab. Berikutnya dari Mas As'ad. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas As'ad. Ditanyakan tadi perbedaan cermin cekung dan cermin cembung. Dari sifat bayangan cermin cekung sendiri, untuk cermin cekung bayangannya nyata, terbalik diperkecil. Namun jika bayangan di ruang 2 dan bayangan di ruang benda di ruang 2, bayangan di ruang 3 nyata diperbalik diperbesar. Untuk benda ruang 1, bayangan ruang 4, maka sifat bayangannya maya tetap diperbesar. Sedangkan untuk cermin cembung sendiri, sebentar Pak, gangguan. Sedangkan untuk cermin cembung sendiri, bayangan maya nyata terbalik. Dari pusat kelengkungan, perbedaan cermin cekung yaitu terletak di depan cermin, sedangkan untuk cermin cembung terletak di belakang cermin.
untuk contoh penerapannya pun berbeda, yaitu dari cermin cembung sendiri digunakan di kaca spion di mobil ataupun sepeda, sedangkan cermin cekung digunakan di reflektor dalam proyektor, lampu sorot, dan sejenisnya. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari Mas Asad? Baik, terima kasih pemaparannya Mbak Margareta. Bagaimana Mas Asad? Apakah sudah menjawab? Sudah cukup jelas. Ya, kalau gitu tadi sudah disampaikan juga ya bahwa penerapannya ini beda-beda. Cermin cekung itu ada di dalam pembentukan reflektor, kemudian kalau cermin cembung itu biasanya ada di kaca spion, karena karakteristiknya cermin cembung itu dia akan mengecilkan ya. Jadi truk atau kendaraan yang ada di belakang kita ketika kita lihat dari spion itu tampak kecil atau lebih kecil, sehingga nampak apa yang ada di belakang dan dapat melingkupi area yang luas ya. Jadi beda kalau misalkan nanti kita pakai spion, spionnya itu cermin cekung, nah itu pasti beda. Kemudian dari karakteristik utamanya sebenarnya kalau cermin cekung itu dia akan mengumpulkan sinar ya. Mengumpulkan. Kalau mengumpulkan itu divergen apa konvergen? Konvergen. Ya, konvergen Mas Christian ya. Jadi mengumpulkan cahaya itu konvergen, kalau divergen itu menyebarkan cahaya. Jadi kalau di dalam cermin cekung itu konvergen, cermin cembung itu divergen. Baik, itu 3 pertanyaan. Masih ada pertanyaan lain? Cukup ya untuk tim penyaji pertama. Kita beri aplaus untuk tim penyaji pertama ya. Oke, terima kasih sudah memaparkan dengan baik. Selanjutnya kita dengarkan dahulu dari timnya penyaji kedua, Mas Christian, Mbak Mahmia, dan Mbak Kamila. Silakan. Mohon maaf, Mak. Tadi kelompok 1 belum penutupan. Oh, masih belum, Mas. Setelah ini masih Belum, saya ya? review. Oh Tenang iya. saja. Oke. Sabar ya, sabar. Nanti disiapkan closing statement sekalian. Oke, berikutnya. Silakan tim penyaji kedua. Mas Christian, Mbak Mahmia, dan Mbak Kamila, silakan. Ya, baik Bapak. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar Mas Christian. Agak sakit ya Mas? Yes. Oke. Semoga lekas sembuh ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nafisa terlebih dahulu, di mana tadi menanyakan mengenai apa fungsi resistor pada rangkaian tersebut. Baik, sesuai dengan hukum Ohm, di mana E itu sama dengan V per R, di sini fungsi resistor itu dapat digunakan untuk membagi tegangan yang masuk ke dalam rangkaian, sehingga nanti arus listrik dapat mengalir sesuai yang dibutuhkan pada rangkaian. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Christian. Bagaimana Mbak Nafisa? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, jadi memang fungsi dari resistor itu adalah pembagi tegangan ya. Jadi agar tegangan yang ke laser tidak terlalu besar, karena di sini kan biasanya laser menggunakan baterai kancing ya. Di sini kita ganti dengan baterai ukuran A3 ya, sehingga butuh penyesuaian. Begitu. Selanjutnya silakan, masih ada pertanyaan dari Mbak Ririn Soleha dan Mbak Ratna. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ririn, yaitu ketika membuat sinar laser ada yang tidak terang dan apakah benar itu dikarenakan karena tidak tahan panas. Jadi menurut kelompok kami ya benar karena tidak tahan panas. Jadi sesuai dengan pengalaman saat membuat alat kemarin itu dikarenakan ada salah satu komponen laser yang rusak ya, akibat disolder, dan juga dikarenakan tidak lengkapnya komponen dari laser. Seperti itu, Bapak. Baik, mungkin bisa diperjelas yang tidak lengkap itu komponen apa ya, Mbak? Kalau sesuai pengalaman waktu kemarin itu ada kelompok lain
itu Bapak, ada komponen laser yang bagian hitamnya itu hilang. Nah, jadi waktu nggak pakai itu, jadi sinarnya itu kurang jelas, Pak, kurang terang. Baik, terima kasih. Bagaimana Mbak Ririn Soleha? Sudah Bapak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Satu lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ratna. Ada jenis yang berbeda, ada banyak macam laser. Ketika mencoba, ada laser yang tidak bisa direkatkan dengan timah. Itu kenapa dan bagaimana solusinya? Kalau sepengetahuan saya dan pada saat melakukan percobaan kemarin, alasan kenapa ada laser yang tidak bisa direkatkan atau sulit direkatkan oleh timah, ini bukan faktor dari lasernya sendiri, merupakan dari kitanya yang kurang rata dalam memberikan timah pada laser tersebut. Jadi akibatnya kadang lasernya masih copot lagi gitu Pak, karena udah kepasang terus masih lepas lagi. Itu karena akibat dari kita yang kurang rata dalam memberikan timah pada laser. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi memang karena pemberiannya kurang merata sehingga masih lepas. Begitu Mbak Ratna, ada tanggapan? Saya izin menanggapi, Bapak. Silakan. Ketika saya bertanya kepada Pak Anang, itu katanya itu bahannya itu memang berbeda, tapi Pak Anang sendiri juga belum mengetahui begitu. Dan saya bertanya tentang solusinya, itu Pak Anang juga belum tahu begitu, Bapak. Oh, berarti Bukan karena kitanya yang kurang bisa untuk merekatkan begitu. Oh, berarti itu ada lapisannya ya, Mas Ian ya, sehingga tidak bisa merekat gitu ya, Mbak ya. Oke, jadi memang kalau ada kondisi seperti itu perlu dicari solusi ya. Dalam artian kalau tidak bisa menggunakan solder harus bagaimana. Itu jadi ada pengalaman ya ini jadi ya. Baik, sudah terjawab semua dari tim penyaji pertama dan tim penyaji kedua. Kita beri aplaus untuk timnya Mas Christian, Mbak Mahmia, dan Mbak Kamila. Terima kasih atas pemaparannya. Saya rasa saya berikan sedikit masukan gitu ya. Dari hasil yang disampaikan tadi oleh yang pertama dari Margareta dan Mas Fikrul. Di sini di dalam tampilan PowerPoint tadi ketika diuji coba, ternyata itu yang nampak lasernya masih masih belum jadi ya, atau hanya kepala lasernya saja itu ya yang dipegang gitu. Ya, sedangkan di dalam kelompoknya Mas Christian itu kan kepala lasernya sudah dimasukkan sehingga tampak lebih rapi gitu ya. Jadi mungkin nanti saya kurang tahu apakah yang difoto itu memang masih dalam proses sehingga tampak masih belum jadi sepenuhnya atau bagaimana. Ya nanti akan saya lihat produknya gitu ya. Kemudian juga di dalam sajian tim pertama masih belum ditampilkan bagian-bagiannya. Ya, jadi nanti silakan kalau belum bisa ditambahkan, misalkan ini untuk tempat baterai, ini untuk lasernya, ada tombol on off-nya atau saklar, itu silakan nanti ditampilkan. Kalau dilihat dari hasil percobaannya, secara sudut pengambilan gambar itu seharusnya seperti kelompok yang pertama. Sedangkan kalau dari Mas Christian tadi dan kawan-kawan masih belum nampak sinar datangnya bagaimana, sinar pantulnya seperti apa, sehingga ketika mau dibandingkan dengan teori itu sulit. Saya sendiri bayangkan tadi ini motonya bagaimana, apakah dari atas, apa dari samping, itu masih kurang jelas. Ya, nanti kalau misalkan masih ada waktu bisa diperbaiki, ambil foto lagi yang lebih jelas, atau mungkin bisa seperti kelompok yang pertama gitu ya. Hanya saja dari tim yang pertama ya, Mas Fikrul dan Mbak Margareta ini itu sudut tembaknya ya itu sepertinya masih kurang tepat karena tidak terbentuk garis ya, terbentuknya hanya sumbat, lebih hambur ya, menghamburkan. Jadi untuk pemasangan kacanya ya, tabung gelasnya itu yang benar seperti kelompoknya Mas Christian.
dipasang secara melintang. Kalau di dalam tabung itu solid, ya, artinya di dalamnya itu kaca, hamburannya akan kecil, dia akan terfokus, akan menghasilkan garis tipis dan jelas gitu ya. Sedangkan kalau di dalam gelasnya itu kosong, hanya berongga, maka itu akan mengakibatkan garis yang dihasilkan nanti tebal, ya, sehingga hambur. Nah itu nanti bisa dijadikan pertimbangan ya, nanti kalau misalkan jadi guru maka perlu direvisi seperti itu. Kemudian dari yang disampaikan oleh timnya Mas Christian tadi sudah sesuai ya, dan enak gitu ya kita ikuti, ada tahapannya, kemudian langsung ada gambarnya tanpa harus bolak-balik gitu ya. Tapi itu bagian dari variasi penyajian. Itu saja mungkin dari saya. Ada tanggapan dari tim penyaji maupun mahasiswa yang lain? Cukup ya? Jika cukup, kita akhiri untuk pembahasan kali ini. Jika memang masih ada perbaikan, silakan diperbaiki. Masih ada waktu hingga pukul 1 untuk pengumpulan laporan. Dan laporannya tidak perlu dicetak, dikumpulkan saja soft file beserta file presentasinya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Oh ya, tadi ada request ya dari Mas Fikrul ingin closing. Silakan Mas Fikrul. Oke Pak, sekian presentasi dari kelompok pertama, kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Closing statement-nya ada Mas? Buatan Pak. Oh nggak ada. Oke, mungkin dari kelompok kedua ada closing statement atau ya saran atau masukan kepada yang lain ya. Kita juga sama-sama pendidik bagaimana ke depannya. Dipersilakan tim kedua. Silakan Mas Christian, Mbak Mahmi atau Mbak Kamila. Oke, jika tidak ada ditutup saja gitu ya. Ditutup saja dari tim kedua. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk penanya dan juga untuk Bapak Rizky, terima kasih. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin dari sini kita bisa belajar ya bahwa fisika itu banyak dianggap suatu ilmu yang abstrak. Banyak siswa yang kesulitan belajar fisika karena abstrak, karena sulit untuk mengimajinasikan gerak atau jalannya suatu sinar. Maka dengan menggunakan sumber sinar yang barusan kita kembangkan, guru bisa memvisualisasikan fenomena yang abstrak, jalannya sinar itu ke dalam suatu visual yang bisa ditangkap dengan jelas oleh siswa. Jadi bagaimana siswa memahami suatu konsep, kesulitan siswa dalam belajar itu juga tidak lepas dari bagaimana penggunaan media yang digunakan oleh guru. Kalau guru hanya ceramah, siswanya diajak untuk membayangkan, ya, siswa itu kalau membayangkan sinar yang sulit, atom, bentuk molekul, ya akhirnya bayangkannya ke yang mudah-mudah gitu ya. Jadi kan kita sebagai seorang guru tidak tahu ya, seolah-olah kita lihat gurunya, siswanya itu berpikir ya, membayangkan, ya tapi kita tidak tahu apakah siswanya itu yang dibayangkan konsep fisika atau bayangkan makan siang, makan sore atau gimana, itu juga nggak tahu gitu ya. Maka sebagai seorang guru kita harus berupaya bagaimana membawa konsep yang abstrak itu menjadi real, yang mudah dipahami oleh siswa. Bisa menggunakan peraga, bisa menggunakan praktikum. Saja mungkin untuk hari ini ya, kita belajar tentang optik, tentang jalannya sinar. Untuk berikutnya kita akan mencoba untuk mengembangkan alat peraga dan praktikum yang lainnya.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.